Halo guys. Welcome to podcast. Jadi guys, ini podcast kita, our first podcast. Jadi kita mau bahas apa nih teman-teman di podcast kali ini? Coba. Kita mau ada yang tahu nggak? bahas Tentang apa? PR, pendahuluan PR. dari sebuah ilmu PR. PR tuh apa sih? Salah Coba. satu ilmu bagian dari ilmu yang kita pelajari sekarang, yaitu ilmu komunikasi. Jadi kita ada segmen guys, itu segmennya seru banget yang akan dibawakan oleh Fahri. Apa tuh? mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya emang udah disiapin sih. Iya, jadi kita di sini bentuk podcast kita ini forum diskusi, guys. Jadi kita di sini berdiskusi bagaimana pandangan kita terhadap PR masa kini, terkhususnya di dunia Apa aja guys. Ter apa Jadi aja. PR tuh luas banget cakupannya. Jadi kayak ya kita nih dengan kayak gini juga PR, hubungan masyarakat kan, betul gak? Betul sekali. Jadi segmennya apa Fahri? Kita masuk ke segmen Palu Gada. Apa itu? Apa lu mau? Gue ada. Terus gimana? Tentang PR. Menurut kalian gambaran tentang PR, tentang profesi PR tuh apa sih? Bisa dari siapa dulu nih? Ya, siapa dulu yang mau ngasih tanggapan? Apa sih PR itu menurut kalian masing-masing? Sebenarnya PR tuh ini ya kayak namanya PR, public relation atau hubungan masyarakat tuh kayak ya bisa apa aja nggak sih kalau misalnya Ya. bercerita tentang profesi ya mungkin semuanya tuh butuh PR, semuanya tuh butuh untuk apa ada gitu yang menjalin hubungan antara publik internal dan juga publik eksternal gitu. Terus gimana? Nah, menurutku dalam perusahaan juga PR tuh buat membangun citra dari produk tersebut sih. Iya. Iya. Jadi Tapi selain membangun citra, kalau menurutku sih PR itu merupakan fondasi yang kuat bagi perusahaan. Karena dengan fondasi tersebut perusahaan bisa kuat dengan adanya sebuah PR, Iya. mengumpulkan perusahaan, membangun citra-citra yang baik. Membangun reputasi yang baik juga. Nah, itu dia. Memperluas jaringan antar Ya. Iya kan. Oke, boleh. Nah, jadi PR ini lebih dekatnya ke membangun citra kepada masyarakat, membangun citra kepada perusahaan lain. Jadi gitu. tapi jujur, Nah. jujur. Jangan Satu lagi, jujur. Jujur ya guys. Membangun citra tapi jangan pencitraan. Contohnya nih sebentar. Karena PR Tidak itu boleh memanipulasi. ya, Jujur. sebagai generasi ulil albab harus jujur, guys. Walaupun ntar kita kerja jadi seorang PR, kulil haqa walau kana murran. Berkatalah yang jujur walaupun itu pahit. Karena di setiap kepahitan ada yang manis di balik. Masya Allah. Harus ditanamkan baik-baik ya guys. Langsung aja ya guys ke pertanyaan kedua. Asal mula PR. Apa sih? Asal mula PR tuh? PR. Gimana kalau menurut kalian asal mula PR tuh gimana? Dari developer saya dari Bapak PR itu sih. Iya, Pak Bapak. I feel Ada yang mau bitterly. Wis. Siapa ulangi? Kurang keras. Bapak I feel it bitterly. Oh, bagaimana tuh pandangan kenapa bisa disebut Bapak PR. Bapak PR itu disebut Bapak PR dunia? Kenapa itu? Ada yang tahu nggak kenapa? Sejarahnya gimana? Emang kenapa? Ada yang menarik ya? Iya kan perusahaan. Iya, perusahaan. Apa batu bara? Iya, batu bara. Amerika Serikat. Oh, kok kerja. Tuh bawa kerja kan? Ya, itunya. tapi kan itu menurut pendapat Barat nih. Iya. Kita sebagai generasi ulil albab, kita harus mempunyai pendapat lain, pandangan lain. Betul nggak? Betul. Kalau menurut aku ya, PR itu Bapak PR bagi kita seorang muslim itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bisa membangun citra kepada sahabat, bagaimana cara menyatukan sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Itulah yang kita anggap sebagai Bapak PR dunia. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pedoman dan petunjuk untuk kita selamat di agama ini. Masya Allah. Setuju. Saya Dalam setuju. Islam begitu sih. Ya. Gitu. Jadi- Tapi kalau menurut buku itu tentang batu bara, Ya, konflik batu batu bara. bara gitu ya, gitu. Tapi ini soal
pendapat kita. Karena Iya, kita betul. mahasiswa, karena kita mahasiswa UI, sebagaimana kata Mr. Herman, bagaimana di UI itu menggabungkan antara dunia dan akhirat. Jadi Harus gitu. balance. Harus balance. Oh, Bagus banget jawabannya. Langsung ke pertanyaan ketiga. Konsep dasar PR. Apa sih konsep dasar PR tuh? Konsep dasar PR. Terbuka Gimana dan tuh? jujur kan? Iya. Menurutku terbuka dan jujur sih itu konsep dasarnya sih. Iya, Oh, harus gimana ini ya? ya, harus terbuka kepada masyarakat Iya, ya gitu ya, jujur harus pastinya. Jangan mengetahui disembunyikan. gitu persepsi-persepsi di masyarakat lain itu seperti apa gitu. Berarti boleh bohong dong? Nggak boleh. Boleh. Kan nggak boleh ada yang disembunyikan. Membangun citra. Iya, nah itu dia masalahnya, Iya, tantangan itu dia. terberatnya itu. Memanipulasi. Iya. Betul, kayak kita mungkin mau membangun citra nih, tapi kayak Nggak boleh citranya perusahaan ini emang kayak jelek gitu ya, sorry to say, jelek gitu, tapi ya gimana caranya biar kita tetap jujur, tapi tetap bisa membangun citra yang baik. Iya. Iya, betul. Membangun citra bukan berarti pencitraan. Iya. Itu dia, guys. Benar. Benar. Langsung ke pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima ya? Gak apa-apa. Iya, karena ini siang-siang ini emang maaf bosnya belum makan sih. Yang kelima. Apa saja macam-macam public relation? Nah, Relation. macam-macam public relation gimana nih? Dari media sosial juga ada, yaitu platform media sosial baik itu Facebook, Iya. Instagram, Iya. YouTube dan lain-lain, kita juga bisa menggunakan itu Iya. sih. Ada yang lain Media cetak juga bisa. bisa, Iya. benar. Seperti poster, Nah, koran, majalah, majalah. ya. Macam-macam Brosur. ya, Banyak, macam-macam banyak. PR itu kan lebih ke ada eksternal, ada internal. Eksternal bagaimana cara kita membangun citra kepada organisasi lain atau kepada masyarakat. Yang internal PR, kalau menurut internal bagaimana cara kita membangun relasi atau menyemangatkan Pihak-pihak pihak internal, contohnya karyawan kita atau gimana. Dan ada juga PR dalam perdagangan, ada juga PR dalam hubungan masyarakat, PR dalam sosial. Nah, PR itu banyak cakupannya. Berarti luas ya? Iya, PR itu luas banget. Karena Ngomong kayak gini termasuk PR gak sih? ya kita Iya. ngomong kayak gini tuh termasuk PR. Jadi PR itu nggak sesama hubungan kita antara manusia, tapi PR itu mencakup semuanya. Karena hukum asli PR itu dari Islam. Karena Islam datang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi PR itu bagaimana kita bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi manusia, bagi tumbuhan, bagi hewan. Di fikih juga diajarin loh, PR itu bagaimana cara kita baik kepada hewan. Gimana tuh? Contohnya kita saat menyembelih hewan, kita harus menggunakan pisau yang tajam. Nah, harus menutup matanya gitu. Itu salah satu PR. Nah, jadi PR ini luas banget cakupannya. Karena di hadis juga dibilang irhaman fil ardi yarhamka man fis sama. Kalau kita menyayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Jadi begitu, guys. Keren banget kata nyokap hari ini ya. Ilmu PR ini sebenarnya keren banget. Keren banget sih. Betul. Tapi menurut teman-teman nih dari 1 sampai 10 seberapa penting PR? Mulai dari Kak Hanif. Wah, kalau menurut aku nih PR ini penting banget. Kenapa PR ini penting banget? Karena PR ini kita supaya bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Jadi gitu. Dari 1 sampai 10? Jadi 1 sampai 10, 10 lah. Oh, oke. Karena penting banget kan. Karena penting banget, guys. Udah bagian dari hidup sih sebenarnya. Iya. Iya. Apalagi kita komunikasi kan, kita membangun hubungan harus bisa gitu. Masa anak ilkom miskom cia. Maksudnya komunikasi sama pasangan sendiri miskomunikasi. Iya. Masa membangun hubungan miskom ya. Kan masuk komunikasi dong. Akreditasi unggul. Baru aja unggul gitu ya. Angkatan berarti baru masuk langsung unggul. Oke guys. Karena Ilkom Pro di Ilkom unggul, berarti PR-nya di Ilkom ini bagus, guys. Bagus banget sih ya. Dapat nilai Yang bagus. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya.
Apa itu personal branding? Nah. Menurut kalian? Gimana? Personal guys? branding. Personal branding. Gimana guys? Ayo. Ada yang mau? Menurutku kayak itu ya. Mengumpulkan diri. Menjual diri Mengumpulkan kita. diri. Mengumpulkan diri. Jangan terigu doa astagfirullah. Jangan Promosikan. Jangan mempromosikan Sama aja diri dong. kita. Mengembangkan gitu. Apa, Mas? Tapi yang positif. Branding. Membrandingkan. Ada lagi? Jadi personal Reputasi. Sorry ya. Jadi gimana? Personal branding kan penting banget ya. Kita Iya. pasti masing-masing butuh personal branding supaya kita tuh orang-orang tuh ngelihat kita tuh sebagaimana yang kita mau Iya. gitu. Kalau misalnya kita mau dibilang bisa masak, ya berarti kita personal brandingnya kayak Sering masak. sering masak gitu, Masak. upload resep-resep atau apa segala macem. Terus dengan personal branding juga itu ini gak sih kayak masuk ke dalam PR lagi? Iya, ya. jadi personal branding itu merupakan bagian dari PR. Tapi Yang kita pelajari kalau sekarang. personal branding lebih ke individu aja. Iya. Enggak gak sih? Kayaknya perusahaan juga perlu gak sih? Iya, Iya, perlu. oh iya. Tapi kalau perusahaan kan Atau lebih Karena ada orangnya sendiri. bukan personal dong. Kalau Oh, Perusahaan branding. Merek aja ya. Iya. Merek aja. branding. Tapi kan sama Ya, aja. nggak harus Tapi nggak kan harus sama. perusahaan. Iya, nggak harus. Kan UI juga bagaimana cara, karena candi itu merupakan salah satu personal branding dari UI. Iya. Jadi personal branding nggak cuma Malah untuk berarti pribadi individu, tapi juga meliputi semuanya. Yang termasuk dalam Iya. satu individu. Di mana yang ada candinya? Wah. Iya, itu masuk mengumpulkan kan. Keren banget. Oke. Gimana menurut yang lain gimana? Ada tanggapan lain nggak? Personal branding gimana? Oh, emang siang gini emang gambarnya udah Jam 1 siang gitu ya. Iya, gimana? Hmm. Kalau menurut aku nih, personal branding itu bagaimana cara kita bisa dilihat baik oleh orang lain. Karena kita nggak bisa mengubah perspektif orang lain. Nggak bisa mengubah perspektif orang lain, tapi kita bisa mengarahkan. Iya, Ngerti nggak? iya, Gimana? iya. Kita nggak bisa mengubah. Misalnya kita nih jahat aslinya, tapi kita pengen dilihat orang itu baik. Kita nggak bisa itu mengubah biar orang tuh ngelihat kita baik. Tapi kita bisa mengarahkan. Bagaimana cara kita mengarahkan? Dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan baik. Jadi itu personal branding. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membangun personal branding? Cara kayak yang aku ngomong tadi nggak sih, kalau misalnya kita mau ini bisa dibilang jago masak ya kan, tinggal Yeah. upload aja gitu kan. Yang namanya era digital ya pasti udah gampang banget membangun personal branding. Kayak orang-orang yang seperti dilihat orang-orang, mungkin kalian ngelihat mau di Ayunda, di pikiran kalian misalnya seperti apa? Ya, pelajar yang Pinter kan, pinter, Pinter. cerdas atau apa. Iya. Jadi itu dia gimana? Membangun. Salah satu cara dia untuk bangun personal branding gitu dengan mungkin Jadinya dia kayak upload. intinya untuk menampilkan citra Iya, diri ya. menampilkan citra Kemampuan diri. terus Tapi kembali prestasi, lagi nggak gitu. boleh pencitraan, harus Iya. tetap jujur. Iya, itu kan Gitu. sudah di garis bawah ya teman-teman. Iya, Jujur jadi ya. tagline kita ini jujur. Tapi tidak hanya mau dia Yuda doang loh. Apa? Contohnya seperti varian Dona Syakir Syadi. Oh. Tugasnya juga ngumpulin orang. Ini termasuk Jujur. pencitraan atau Bukan, citra? orang memberikan Agak tipis ya. sebagai Bukan contoh pencitraan. kita, sebagai contoh. Tipis banget ya bedanya. Sebagai contoh. Iya. Yang penting kita harus kenal diri sendiri dulu. Kenal Biar diri kita tahu sendiri. kita tuh mau promosiin apa sih. Kita tuh layak diterima di masyarakat tuh jadi apa. Tapi kalau kita nggak punya keunggulan mau promosiin apa? Iya, iya. Tapi kan pasti masing-masing setiap individu Pasti pasti punya pasti kelebihan, punya. Makanya kelebihan. cari kenalin Gali diri dulu. Iya, sendiri. betul. Langsung kenal diri sendiri kita. Betul. Dengan merenung atau gimana berbicara pada diri sendiri Berbicara itu sambil ngopi. Ya, itu kan salah satu komunikasi bagaimana cara kita bisa berbicara dengan diri sendiri. Intrapersona ya? Intrapersona. Woi. Intrapersona. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengelola media perusahaan? Oke. Media perusahaan. Kalau PR ya itu pasti PR tuh berat banget ya guys tanggung jawabnya. Soalnya pasti dia tuh harus melihat dulu dari sisi eksternal dan juga sisi internal. Dan PR itu yang namanya public relation, yang namanya hubungan masyarakat itu tuh harus
gimana caranya dia agar hubungan antara pihak internal dan eksternal ini tuh kayak baik terus gitu kan. Kalau memang tidak baik atau ada konflik atau krisis-krisis, ya pasti kembali lagi ke PR. Gimana cara PR ini untuk kembali membangun citra, lagi-lagi citra. Gitu. Berarti silaturahmi ya harusnya. Silaturahmi. Kalau kata orang sekarang harus pinjam 100. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Iya. Boleh jadi keren. Berarti seorang PR tuh harus Pinjam 100. sosialisasi ya sih. Iya kan Jadi namanya. PR itu harus pinjam dulu 100. Oh iya. Masa iya personal branding cuma buat ngutang? Laku di masyarakat cuma buat dikenal ngutang. Dan gitu ya teman-teman. Jadi PR kan harus being a great communicator. Jadi kayak kita tuh harus menjadi communicator yang baik, guys. Jadi kita komunikasinya tuh harus baik. Seperti yang dikata Hanif tadi, gimana kita mau membangun hubungan kalau komunikasi kita tuh Kurang baik. no gitu. Kadang sama keluarga sendiri aja kita suka susah Iya. ngomong ke orang tua Sama orang tua. Makanya masuk ilmu komunikasi di UI unggul lagi. Latihan komunikasi di UI ilmu komunikasi unggul. Unggul. Tapi kalian tahu gak sih Unggul. dalam perusahaan itu ada yang namanya host journal. Apaan tuh? Tahu nggak? Enggak. Apa Itu tuh? salah satu media dari PR itu sendiri. Contohnya. Contohnya apa? Ya cetak lah, Oh, media majalah. cetak. Bisa Oh. platform apa aja sih. Platform. Sekarang kan banyak yang maksudnya media sosial kan banyak ya udah maksudnya. luas. Ya, jadi bisa aja sih. Oh jadi host jurnal ini cakupannya nggak cuma di Iya. eksternal aja nih, tapi juga ada di internal. Dong, Gimana? nggak ada di Iya. ya kan ada di Iya. Ya. Di lingkupan gitu ya, di lingkup PR itu ternyata itu sendiri. bagian dari PR juga loh. Oh iya, host jurnal. Namanya juga host jurnal ya, jurnal rumah. Ya, rumah jurnal. Banyak banget ya ilmu cakupan dari ilmu PR ini. Salah Jadi satunya itu tadi guys. paling seru dan paling asik lah ya tentang belajar tentang bagaimana cara kita belajar tentang untuk PR gitu. Jadi anak komunikasi nanti semester 4 ngambil minatnya PR. Iya. Semester Kan empat. ada. 4 atau 5 kayaknya. Ya semester 5. Ya semester itulah guys. Intinya di atas 3. Intinya di UI ya. apalagi nih guys, apalagi dosennya Mr. Herman. Please A+. Pencitraan. apa? Branding. Ini juga termasuk dari PR guys. Citraan tipis Itu tipis. nggak ngaruh tipis lah. Ngaruh, dikit-dikit mah nggak ngaruh. Maksudnya pertanyaan udah selesai. Tapi kalau mau Kita ngobrol-ngobrol nambahin, aja. Ngobrol aja mah, diskusi aja. Jadi gitu doang ya. Jadi kok pertanyaannya dikit ya? Padahal Iya, PR kan padahal luas gitu kan. Saya Mungkin- masih. mungkin kita masih semester 1 jadi kita Belum terlalu luas jangkauannya. Kita masih terus berlatih. Masih awal banget gitu ya Kak. Mas awal itu. Terus kita ini ngapain dong? Jadi PR, jadi kalau menurut aku tuh PR tuh banyak guys, nggak cuma mencakup tentang membangun citra, tapi juga dalam pendidikan juga banyak PR-nya. Karena kita salah satu mengajar itu contoh dari bagian dari PR edukasi dan banyak yang lainnya. Ada PR partisipasi, bagaimana cara kita berpartisipasi dalam lingkungan hidup untuk membangun sebuah lingkungan, sebuah masyarakat gitu. Jadi Yang namanya- cakupan PR itu banyak Ya, banget. PR Yang namanya punya manusia media gitu komunikasi ya. sih. Betul, yang Juga namanya cuma- manusia pasti kita makhluk sosial kan. Iya. Butuh Udah untuk hakikatnya. bersosialisasi. Kita tuh tidak bisa berdiri sendiri. Dan lagi-lagi ada medianya ya guys. Gak hanya cuma lewat itu aja Iya. sih. Betul, tidak hanya cuma berkomunikasi langsung gitu ya, tapi ada medianya. Media komunikasi. Tadi ngomong jujur nih. Emang kenapa sih PR itu harus jujur? Kenapa sih PR itu Karena harus menjunjung nilai-nilai kita sebagai generasi ulil albab. Kalau gak jujur nipu dong. Iya dong. Kalau nggak nipu bohong dong. Berarti ngomongin oil album, emang oil album artinya apa sih? Ulil albab itu generasi yang diciptakan oleh UII
untuk bagaimana anak-anaknya bisa menjadi generasi emas yang membawa agama ini menuju masa keemasannya kembali. Amin. Semoga kita semua bisa menjadi bisa jadi cendekia muslim, bisa menjadi insan ulil albab ya. insan ulil albab. Oh ya guys, ini ada pertanyaan nih. Kan sekarang nih lagi konflik nih. Wes, Oh, iya. apa tuh? Apa tuh? Berat nih kayaknya, berat ya. Konflik Palestina nih. Waduh, berat banget nih. Angkat. Ini bagaimana cara kita bisa ikut andil dalam PR dalam untuk apa? Untuk Palestina gitu guys. Doa, Bagaimana? iya. Doa itu salah satu. Ya, Salah terus satu. salah satunya bagaimana kontribusi kita untuk kita nggak bisa ikut perang di sana tapi apa gitu kontribusi kita kan banyak tuh kayak kumpul kemarin di Jogja Iya. itu salah satu bentuk PR bagaimana biar dunia tahu kita bersatu Iya, umat Islam betul. bersatu. Iya. Kan ada juga yang bilang kan kalau Palestina merdeka kiamat. Sebenarnya ya, Berarti kalau kayak gitu nyumbang Israel aja dong. Ya. Biar gak menang-menang. Sebenarnya bukan gitu guys. Jangan dulu lah, belum siap. Bukan gitu. Udah. Sebenarnya bukan gitu guys. Sebenarnya bukan gitu. Iya. Sebenarnya bukan gitu. Sebenarnya Palestina itu udah merdeka di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau Palestina merdeka ya nggak ada kiamat. Maksudnya nggak. Hanya Allah yang Iya, tahu. hanya Allah yang Kita tahu. nggak sebagai manusia nggak Iya. bisa ya tepat gitu nggak bisa. Iya, karena Jibril pernah nanya ke Nabi Muhammad. Jibril pernah nanya kepada Nabi Muhammad, kasih tahu aku tentang Sa'ah. Apa itu Sa'ah? Saat itu apa? Sa'ah itu hari kiamat. Wih. Terus Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril yang menanya lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi nggak ada yang tahu. Jibril nggak tahu, Nabi Muhammad nggak tahu. Ya Cuma yang Allah. kiamat. Jadi kayak yang nanya nih, Allah, gitu. so tahu gitu ya. Iya. Mungkin kalau mau bantu Palestina bisa itu nggak Iya. sih? Kan sekarang banyak yang tersebar di media sosial Iya. kayak donasi atau apapun itu kan. Donasi. Banyak kan di Instagram, Atau TikTok semua ya ada. mungkin yang Iya. cuma passionnya di bidang desain atau apa, bikinlah desain untuk Palestina, bagaimana menggerakkan hati Iya, umat muslim. Lagi-lagi ini adalah media komunikasi. PR. Bisa. Apa namanya juga belajar ya. Kita sama-sama belajar guys ya. Tapi konflik Palestina ini yang yang di barat tuh parah banget ya, yang Iya. pro ke Israel itu parah banget ya. Tapi dengan itu bisa ini gak sih, kita bisa tahu gak sih kalau misalnya udah banyak nih yang pro di negara ini, banyak banget yang pro ke Israel. Jadi PR-nya ini juga bagus. Iya, Jadi PR kayak Israel tuh dengan bagus. dia, iya, PR Iya. Israel ini bagus untuk mendoktrin orang-orang ini untuk pro ke pihak Israel. Gitu gak sih? Iya, kan Hamas katanya menyerang menyerang Israel. Terus dibilang gara-gara itu Hamas yang menyerang duluan, makanya kita serang balik terus. Iya, Padahal mah kan yang diserang adalah Palestina. Fitnah Jadi, dong. Ya. pencitraan dong. Makanya jujur PR tuh harus pada jujur. Iya. Nggak boleh fitnah. Walaupun tidak selamanya. Bohong dikit kok gitu. Nggak ngaruh. Enggak sih, yang penting harus jujur guys, bener jujur. Jadi intinya PR itu apa sih guys? Inti dari inti PR gitu. Menurut kalian Jujur. apa? Jujur. Kamu apa? Jujur. Selain Jujur. jujur apa lagi nih? Dulu ya. Iya. Kan bangun citra. Iya, citra. Komunikasi pasti ya komunikasi. Terus apa lagi? Menjaga reputasi. Menjaga reputasi. Apa lagi? Silaturahmi. Iya, menjaga Jadi PR ini nggak hanya tentang jujur, tapi PR ini juga menjunjung tinggi nilai halal dan nilai keadilan. Karena PR ini harus adil dalam segala pihak. Bagaimana cara kita adil di suatu perusahaan ke perusahaan yang lain? Bagaimana halal dalam bekerja dalam dunia PR? Karena inna halala bayin wa inna harama bayin. Sesungguhnya yang halal udah dijelaskan dan yang haram udah dijelaskan. Makanya kita harus membangun citra kita ke yang halal. Jadi generasi PR yang Ulil albab. Lagi-lagi ulil albab. albab. Bener-bener kita nih insan-insan Jadi ulil albab. rangkumannya PR ini adalah membangun citra yang baik dengan kejujuran. Iya. Gitu. Garis bawah ya, Ngasih guys. bagusnya tapi ngasih
jeleknya juga dong harusnya. Ya namanya kan Plus minus. Jeleknya dikit aja tapi. Sama aja nggak adil dong berarti. Nggak adil. 1/10 lah. Nggak adil. Membangun citra menggapai cita. Gimana tuh? Tahun 2023. Menggapai cita. Oh, kenapa tuh? Rumput. Supaya satu lupa. Yes sir. Kayaknya udah jam-jam. Udah. Iya Cukup. guys, Durasi mungkin cukup dari ya. kita. Mungkin Iya. itu dulu dari kita. Mungkin bakalan ada tambahan dari kelompok lain mungkin ya. Jadi lebih lebih rinci gitu mungkin penjelasannya. Jadi sekian guys podcast dari kelompok 1. Jangan bosan-bosan. Mungkin mudah-mudahan ada podcast kelompok 1 berikutnya. Kita nggak tahu. Ya lihat wajahnya jelas. Oh, iya. Yang belakang depan, yang belakang depan. Kurang depan. Ini apa nih? Ya udah perkenalan Oh, dulu dari perkenalan. Esha. Dari Esha. Oh, perkenalkan aku Esha Alkasamara. Ayo. Oke, perkenalkan aku Normalita. Perkenalkan aku Andara Nadila Gaisani. Aku Nadia Nikmah. Aku Nadia Zakira Ramadhani. Aku Muhammad Fahri Habibi, bisa dipanggil ya iyalah bisa dipanggil. Ya, Aku Hanif Furqan, biasa dipanggil Hanif. Aku Variadona, biasa dipanggil Don Erian. Jadi segmen tadi apa namanya? Palu gada. Apa tuh? Apa lo mau? Gue ada.